Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan talenta digital semuanya. Senang sekali pada hari ini kita bisa sharing pengetahuan mengenai literasi digital. Bagaimana kabar Bapak, Ibu semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan, dijauhkan dari segala macam penyakit ya, utamanya di masa pandemi saat ini. Baik, Bapak, Ibu, talenta digital yang saya hormati, pada hari ini sharing pengetahuan kita adalah mengenai digital skill, yaitu literasi digital bagi tenaga pendidik dan anak didik. Kita tahu saat ini kita sudah berada di sebuah perubahan. Kalau dulu kita lebih banyak berada di sekolahan bersama dengan anak didik kita, saat ini kita lebih banyak work from home ya, bekerja dari rumah. Begitu juga dengan anak-anak didik kita. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah Uliani Syatur Rasyida. Keseharian saya adalah sebagai tenaga pengajar di Universitas Muhammadiyah Jember. Saya juga anggota dari Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi Jember. Di periode kepengurusan 2021-2025, saya memegang jabatan sebagai seorang bendahara. Sepertinya memang kalau ibu-ibu itu lazimnya dapat perannya sebagai seorang bendahara gitu ya. Berbicara sedikit mengenai relawan TIK, Bapak, Ibu, dan talenta digital. Relawan TIK Indonesia adalah organisasi yang didirikan pada tanggal 4 Juli 2011. Dari 2021 ini sudah genap satu dasawarsa 10 tahun RTIK berperan serta aktif di dalam melakukan kegiatan literasi digital kepada masyarakat Indonesia. Di tahun 2017 ada kegiatan yang juga diikuti oleh relawan TIK, yaitu gerakan sejuta domain, di mana pada waktu itu kami sebagai anggota relawan TIK memberikan pendampingan dan juga melayani untuk pembuatan website bagi UMKM atau pelaku usaha kecil dan menengah. Kemudian di tahun 2021 ini, kami dari RTIK berperan serta bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan kalangan akademisi, public figure, dengan content creator dalam melakukan gerakan literasi digital, di mana harapannya adalah dengan literasi digital ini bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan berkegiatan dengan internet yang aman, nyaman, dan bermanfaat, serta dapat membentuk masyarakat yang cerdas, kreatif, dan produktif dengan teknologi. Ini yang tadi sempat saya singgung di depan, yaitu mengapa pada tahun ini kita benar-benar berada, sudah 2 tahun ya Bapak Ibu ya, masa pandemi ini sudah memasuki tahun kedua. Jadi 2 tahun ini kita berubah. Kalau dari awalnya kita lebih banyak melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah, maka di 2 tahun ini kita mengalami fase-fase perubahan, di mana perubahan ini memang disebabkan merebaknya virus corona, kemudian untuk mengantisipasi penyebaran yang semakin lanjut, beberapa kegiatan diwajibkan, bukan beberapa kegiatan sih, hampir semua kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online atau belajar di rumah ya. Nah ini membuat sebagian besar masyarakat yang mungkin sebelum-sebelumnya tidak terlalu aktif menggunakan teknologi, secara mendadak mereka diharapkan harus mampu untuk melakukan
pemanfaatan teknologi itu, di mana pemanfaatan teknologi ini memang mau tidak mau harus dimengerti dan difahami supaya anak didik dan juga tenaga didik dapat melakukan proses belajar mengajar dengan baik dan lancar. Baik, dari tadi kita berbicara mengenai literasi digital. Mungkin bagi sebagian masyarakat Indonesia masih belum ada yang memahami sebenarnya literasi digital ini apa sih? Kenapa kok belakangan ini kayaknya viral banget gitu ya di setiap berbagai kegiatan yang disinggung oleh orang-orang adalah literasi digital gitu ya. Nah, literasi ini mana awalnya adalah istilah yang merujuk pada kemampuan baca dan tulis. Namun pada saat ini pengertian literasi sudah berkembang dengan sangat luas, bukan saja mencakup kemampuan baca, tulis, dan hitung, akan tetapi juga literasi media, literasi digital, literasi teknologi, dan literasi umum, dan juga yang banyak yang lainnya. Bapak, Ibu, dan talenta digital yang saya hormati, literasi bukan sekedar terampil membaca, tapi juga harus memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang terkandung pada isi bacaan tersebut, serta bagaimana kita menggunakan pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 modul yang yang diinisiasi oleh kerjasama antara Japelidi, Kemkominfo, dan Siberkreasi, yaitu digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Fokus kita pada siang hari ini adalah kita akan sharing pengetahuan mengenai digital skill. Digital skill atau kecakapan digital menjadi dasar yang harus dimiliki oleh masyarakat dan di dalam digital skill ini memang merupakan rangkaian awal dari 4 modul yang dikeluarkan Japelidi tersebut. Nah, sharing untuk pada hari ini fokus di dalam literasi digital bagi tenaga pendidik dan anak didik. Oke, di layar sudah terlihat sebuah gambar yang memperlihatkan the UNESCO ICT Competency Framework for Teacher atau kompetisi TIK bagi tenaga pendidik, di mana di situ digambarkan ada 2 metrik. Metrik baris bagian atas itu memperlihatkan 3 kemampuan, dan metrik kolom yang di samping itu adalah 6 aspek kompetensinya. Sebagaimana kita ketahui, Bapak, Ibu, dan talenta digital, salah satu tugas guru adalah menanamkan literasi teknologi kepada anak didik. Bagaimana teknologi itu digunakan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan mereka. Misalkan saja bagaimana cara menggunakan komputer, bagaimana cara menggunakan internet, bagaimana cara mengunduh, bagaimana cara mengupload, dan bagaimana cara berinteraksi maupun bertransaksi di dalam komputer. Oke, kalau siswa didik mempunyai literasi teknologi yang baik, maka dia akan menggunakannya di berbagai bidang yang dia geluti melalui cumulative deepening atau mendalami pengetahuan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ya, ini kalau anak didiknya sudah memahami teknologi literasi, maka mereka akan menggunakannya untuk memahami pengetahuan yang mereka akan menggunakan di berbagai bidang yang dia geluti. Oke ya, jadi di dalam cumulative deepening itu adalah mereka akan mendalami pengetahuan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.
Kemudian kalau setiap individu sudah melakukan kenyulit di benihnya masing-masing, maka dia akan menjadi sangat cerdas, akan menjadi semakin cerdas dan semakin menguasai bidang pengetahuan pilihan yang menjadi bakatnya tersebut. Sehingga dia akan menjadi kenyulit creation, akan menciptakan sesuatu hal yang baru, baik itu metode, produk baru, teori-teori baru, bahkan mungkin penemuan-penemuan yang baru. Dengan kata lain, jika kita berkreasi, dengan kata lain, kita bisa berkreasi jika kita sudah mendalami ilmu pengetahuan, dan cara untuk mendalami ilmu pengetahuan itu adalah dengan memahami literasi teknologi. Oke. Nah, kemudian guru akan bisa menanamkan 3 kemampuan itu apabila guru dibekali dengan literasi dan kompetensi yang terlihat di kolom sebelah kiri itu ya, Bapak Ibu dan talenta digital. Yang pertama adalah memahami peran ICT di dalam pendidikan. Saat ini masih banyak guru dan dosen yang belum memahami secara esensial fungsi IT di dalam pendidikan. Mungkin ada yang masih ragu-ragu, ada juga mungkin yang masih agak takut, dan mungkin juga beberapa orang apatis di dalam menggunakan IT. Nah, yang kedua adalah kemampuan mengembangkan kurikulum dan melakukan evaluasi. Sekarang ini kita sudah ada di posisi kampus merdeka dan merdeka belajar. Guru dan dosen menjadi arsitektur pembelajaran yang diharapkan dapat mengembangkan model pembelajaran, serta mereka dapat mencari cara evaluasi yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah pedagogi atau cyber pedagogi. Ini adalah bagaimana cara mengajar yang cocok atau ilmu mendidik yang sesuai. Guru dan tenaga pengajar harus semakin memutakhirkan, harus selalu mengupgrade kemampuan pedagoginya, baik itu dari segi teori dan ilmu, tapi juga dari penerapannya. Apalagi saat ini pertemuan sudah banyak yang melalui virtual, yang pastinya akan sangat berbeda dengan pedagogi pada saat kelas offline, gitu ya, kelas tatap muka. Kemudian yang keempat adalah guru-guru tidak boleh gaptek. Tenaga pengajar, tenaga pendidik diharapkan dapat menguasai IC tools, setidaknya mengetahui standar teknologi yang akan digunakan untuk pembelajaran. Mungkin cara menggunakan komputer, cara menggunakan printer, cara menggunakan Zoom, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah mengorganisasikan dan mengadministrasikan. Dua hal ini berhubungan dengan hasil proses pembelajaran dengan menggunakan banyak aplikasi. Jadi dari beberapa aplikasi yang tadi sudah digunakan oleh tenaga pendidik, diharapkan mereka dapat mengorganisasikan dan mengadministrasikannya. Baik itu mungkin dari untuk nilainya, untuk pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal ujiannya, untuk tugas-tugas yang dikumpulkan, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah aspek pembelajaran guru profesional. Kemampuan tenaga pendidik di dalam memanfaatkan TIK untuk pengembangan secara mandiri itu harus selalu dilakukan sepanjang hayat. Jadi kita harus terus belajar, gitu ya. Minimal memang diharapkan tenaga pendidik paling enggak meluangkan waktu 1 jam untuk menambahkan skill atau pengetahuannya. Oke. Nah, ini adalah suasana pendidikan pasca pandemi. Ya, pastinya berbeda ya Ibu-Ibu, Bapak Ibu dan talenta digital, suasana proses belajar mengajar pada saat sebelum pandemi dibandingkan dengan pada saat pandemi. Ada 2 kolom di situ ya Bapak Ibu. Kolom yang pertama adalah asinkros. Ini ya, ini adalah kolom pertama dan ini adalah kolom kedua.
Oke, kolom yang pertama atau asinkros berarti guru dan siswa belajar di waktu yang sama. Seperti tatap. Oh, sebentar. Sepertinya saya salah ya. Ini yang kolom yang pertama adalah sinkronus dan kolom yang kedua adalah asinkronus. Oke, untuk kolom yang pertama, guru dan siswa belajar di waktu yang sama. Jadi seperti belajar mengajarnya dalam posisi tatap muka di sekolah ataupun secara virtual. Jadi mereka di dalam waktu yang sama untuk proses belajar mengajarnya. Kemudian untuk kolom yang kedua, itu adalah siswa belajar di waktu yang berbeda dengan gurunya, ada dengan tenaga pendidiknya. Misalkan siswa mendapatkan tugas untuk dikerjakan secara mandiri di rumah. Nah, untuk baris yang pertama, ini adalah offline. Dan baris yang kedua, ini adalah online. Oke ya. Baris yang pertama, kegiatan pembelajaran secara langsung dilakukan baik di kelas maupun pada saat siswa menyelesaikan tugas di rumah yang dilakukan tanpa memanfaatkan perangkat teknologi. Oke ya, baris yang pertama. Kemudian baris yang kedua, itu adalah kondisi online di mana proses belajar mengajar dilakukan dengan menggunakan beberapa aplikasi pendukung. Oke, ada tools yang dimanfaatkan di dalam proses belajar mengajar ini. Nah, dari dua baris dan dua kolom itu, ada 4 kuadran yang tercipta, Bapak, Ibu, dan talenta digital. Ini adalah kuadran yang pertama, ini kuadran yang kedua, kuadran yang ketiga, dan kuadran yang keempat. Oke, untuk kuadran yang pertama, proses pembelajaran konvensional yang saat ini kayaknya malah dilarang ya, tidak diperbolehkan lagi gitu ya, belajar secara konvensional, secara tatap muka di dalam kelas. Sekarang justru kegiatan ini malah menjadi penyeimbang. Kalau dulu anak didik menghabiskan banyak waktu di sekolah atau di kampus, saat ini mereka lebih banyak di rumah. Kalau dulu mungkin lebih banyak berkumpul dengan guru dan teman-teman, sekarang mereka bisa berkumpul dengan keluarga dan saudara-saudaranya di rumah. Oke ya. Kemudian yang kedua, ini adalah refleksi dari kegiatan offline. Jadi beberapa tugas yang diberikan oleh tenaga pendidik kepada siswanya, kepada murid-muridnya, itu dilakukan secara offline dan secara mandiri. Misalkan menyelesaikan PR, pelajarannya, menyelesaikan tugas menggambarnya, dan lain sebagainya tanpa menggunakan teknologi komputer maupun internet. Jadi siswa belajar secara mandiri gitu ya. Mereka melakukan semuanya secara sendiri. Nah, di sini anak-anak akan mulai mencari, mereka akan mulai mengatur manajemen waktunya sendiri. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan kegiatan sekolah sambil mereka tetap melakukan kegiatan yang jadi kesukaan mereka, misalkan hobinya gitu ya. Nah, kemudian untuk kuadran yang ketiga, ini sekarang ini menjadi kuadran yang mahal, Bapak Ibu dan talenta digital semuanya. Sekarang kita aktif menggunakan Zoom, Google Meet, dan beberapa tools yang lainnya yang mungkin pada awalnya gratis karena ada simpati terhadap pandemik gitu ya, masih ada pandemik jadi gratis gitu ya. Nah, saat ini beberapa tools yang kita manfaatkan tersebut sudah ada mekanisme profesionalnya. Jadi kita sudah mulai berbayar gitu ya. Nah, peran guru atau tenaga pendidik di kuadran yang ketiga ini adalah mereka menjadi coach. Mereka menjadi pembimbing.
Ada beberapa penelitian sebenarnya yang saat ini sudah apa namanya, sudah muncul, di mana penelitian tersebut menunjukkan bahwa teleconference yang dilakukan secara daring sebenarnya tidak efektif, apalagi apabila durasinya terlalu lama. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa orang Indonesia hanya tahan 30 menit aja untuk duduk diam di dalam teleconference. Yakin nggak Bapak Ibu ya? Kayaknya iya deh, terlalu lama tuh bikin boring gitu ya. Oke. Kemudian ada juga beberapa kendala di dalam kuadran yang ketiga ini, yaitu mereka membutuhkan adanya paket data, adanya bandwidth gitu ya. Nah, biasanya keterbatasan ini memang dihadapi oleh banyak masyarakat yang di beberapa daerah. Nah, ini kenapa tadi saya bilang kalau kuadran 3 ini adalah kuadran yang mahal. Selanjutnya adalah kuadran yang keempat, Bapak Ibu. Di dalam kuadran yang keempat ini, siswa secara mandiri melakukan eksplorasi pembelajaran lewat internet dengan cara mereka download materi, mereka upload hasil pekerjaan mereka, dan mereka bisa berkolaborasi, mereka bisa bekerja sama, bisa menjalin komunikasi dengan teman-temannya atau dengan pihak lain. Nah, justru di sini di kuadran keempat ini yang paling berperan besar itu adalah masyarakat, karena masyarakat yang berperan di dalam mengisi konten-konten untuk memudahkan proses pembelajaran. Oke. Selanjutnya ini adalah pengembangan blended learning. Oke. Nah, saya ada di pojok aja ya. Bingung mau taruh posisinya di mana. Oke, ada 4 pengembangan blended learning yang bisa dilakukan oleh tenaga pendidik. Yang pertama adalah by development. Kemudian yang kedua adalah by utilization. Yang ketiga by modification, dan yang keempat by customization. Yang pertama untuk by development. Tenaga pendidik dapat membuat bahan ajar dari scrapbook. Jadi kalau misalkan kita membuat materi hanya sebatas menampilkan, kemudian siswa mendengarkan, itu biasanya mereka boring. Tapi kalau kita bikin scrapbook, kita bikin sebuah model gitu ya, maka ini akan lebih menarik perhatian dari peserta didik kita. Karena beberapa materi memang kadang tidak bisa kita sampaikan jika hanya dalam bentuk teks ataupun dalam bentuk sound aja. Ada beberapa yang membutuhkan beberapa gambar secara nyata supaya lebih bisa difahami oleh peserta didik kita. Oke, yang kedua adalah by utilization. Ini adalah mengambil bahan ajar yang sudah jadi tanpa modifikasi apapun. Nah, biasanya yang dilakukan oleh tenaga pendidik adalah mereka mengambil bahan ajar dari tenaga pendidik lain yang sudah kompeten. Nah, mereka bisa langsung menggunakannya apabila memang tenaga pendidik yang bahannya mereka ambil tersebut sudah ada izinnya. Nah, jangan lupa ini ya Bapak Ibu dan talenta digital semuanya harus ada izinnya dulu. Kemudian ketiga adalah by modification. Ini adalah menyesuaikan bahan ajar yang diambil dengan melakukan modifikasi dan penyesuaian. Ini biasanya kita lakukan apabila memang materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik ini adalah materi yang umum gitu ya. Akan tapi kita bisa menambahkan beberapa poin yang kita anggap penting supaya yang disampaikan kepada siswa atau kepada mahasiswa itu sesuai dengan kurikulum yang akan kita capai. Nah, itu bisa menjadi pilihan untuk tenaga pendidik melakukan blended learning by modification. Yang terakhir adalah by customization. Oke ya. Di sini tenaga pendidik dapat mengembangkan bahan ajar dengan cara mencampur adukan berbagai objek konten yang beragam. Ini kayaknya yang sebagian besar yang saat ini menjadi pilihan sebagian besar oleh tenaga pendidik, karena di sini mereka bisa mengumpulkan beberapa materi dari
apa namanya ya, berbagai referensi, kemudian mereka gabungkan supaya menjadi satu bahan ajar yang sesuai dengan apa namanya, apa yang akan disampaikan. Oke. Nah, ini adalah kita masuk ke tahap teknologi pembelajaran ya. Teknologi digital ini untuk anak didik ya, akan menjadi bermanfaat pada saat anak kita yang pertama mereka menjadi aktif belajar. Kemudian yang ketiga, mereka dapat berkolaborasi. Yang kedua, mereka dapat berkolaborasi. Kemudian yang ketiga, mereka mudah mendapatkan masukan. Dan yang keempat, mereka dapat terhubung dengan ahlinya. Aktif belajar di sini maksudnya adalah meskipun belajar atau studying-nya dilakukan secara tradisional, ternyata belajar secara learning itu bisa mempunyai makna yang lebih luas. Jadi kalau saat ini mereka lebih banyak berinteraksi dengan internet. Nah, ini bisa menjadi sumber belajar yang kaya informasi untuk anak-anak kita. Nah, apa namanya, teknologi pembelajaran yang semakin bagus, semakin mutakhir, memang memberikan dua kesempatan belajar. Yang pertama, memancing rasa ingin tahu anak tanpa perlu disuruh untuk belajar. Dan yang kedua adalah mereka dapat mengunggah pengetahuan, atau dengan kata lain mereka dapat memanfaatkan apa yang mereka dapatkan di internet itu untuk berkarya. Nah, poin yang pertama ini apabila membuat anak menjadi aktif belajar itu menjadi indikator bahwa teknologi digital ini sudah dianggap apa namanya ya, bermanfaat untuk anak didik kita. Kemudian yang kedua adalah anak bisa berkolaborasi. Teknologi pembelajaran memang memungkinkan anak didik untuk menggunakan bakatnya di dalam bekerja sama dengan teman-temannya, dengan orang lain, dengan bakat yang sama dengan dia maupun dengan bakat yang berbeda. Nah, dengan adanya teknologi, anak didik ini tidak merasa sendiri lagi di dalam belajar, di dalam berkarya, dan mereka dapat bekerja sama di dalam mengembangkan bakatnya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah anak lebih mudah mendapatkan masukan. Ini bisa kita lihat pada saat mereka mengunggah sebuah konten atau mengunggah sebuah karya. Dengan adanya teknologi, semakin banyak orang yang bisa mengakses karya anak didik kita. Nah, ini menyebabkan akan semakin banyak pula, akan semakin mudah pula anak kita mendapatkan banyak saran atau masukan. Meskipun pasti juga ada kritikan gitu ya. Nah, dengan karena kan mungkin penikmat karya dari konten si anak didik ini kan berbeda-beda seleranya gitu ya. Jadi pasti akan ada umpan baliknya. Oke. Yang keempat adalah anak berkesempatan berhubung dengan ahlinya. Ini misalkan kayak ini. Misalkan anak didik kita itu mempunyai bakat di dalam bernyanyi, atau mungkin mempunyai bakat di dalam puisi. Nah, dengan adanya teknologi, anak didik bisa berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan ahli di bidang bakat yang ditekuninya. Oke, Bapak, Ibu, dan talenta digital yang saya hormati, ini adalah beberapa gambaran bagaimana supaya kita dapat menjadi literat di abad ke-21. Di sini ada literasi, itu adalah kunci untuk terus-menerus belajar dan meningkatkan kompetensi agar siap masuk ke dunia kerja gitu ya. Ada beberapa literasi yang bisa kita sampaikan kepada anak didik kita. Kemudian kita bisa menekankan bahwa literasi itu adalah sebuah pintu menuju masa depan. Kemudian ada literasi membantu kita agar siap
untuk berperan aktif di dalam dunia kerja, bijak di dalam mengambil keputusan, dan juga bisa aktif berpartisipasi di lingkungan sosial. Baik, Bapak, Ibu, dan talenta digital, ini adalah sedikit sedikit kata penutup dari saya. Melalui literasi digital, anak didik akan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk berpikir, belajar, berkomunikasi, bekerja sama, serta berkarya. Demikian dari saya, Bapak, Ibu, dan talenta digital. Semoga apa yang kita sharing pada hari ini membawa banyak manfaat untuk kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.